Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zulwahidah dari kelas IF702 dengan NIM 220401070413. Di sini saya akan menjelaskan terkait cloud computing dan juga beberapa topik yang terkait dengan cloud computing. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ibu Ani Saputra SKM Anpam selaku dosen pengampu pada mata kuliah cloud computing selama 1 semester ini. Baik, topik pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama terkait pengertian software as a service, kemudian utility computing dan integrated network, kemudian penjelasan dan gambaran arsitektur network dari hybrid cloud computing, kemudian 4 faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing dan juga 8 keuntungan dan 3 kerugian dari virtualisasi dan cloud computing. Baik, yang pertama yaitu terkait pengertian software as a service, utility computing, and integrated network. Yang pertama, software as a service atau biasa disingkat dengan SaaS, di mana uh, model dari cloud computing itu biasanya didefinisikan menjadi 3 jenis, yaitu IaaS atau Infrastructure as a Service, kemudian PaaS atau Platform as a Service, dan juga SaaS atau Software as a Service. Di mana Software as a Service atau SaaS adalah model layanan di mana perangkat lunak disediakan dan dikelola oleh penyedia layanan, serta dapat mengaksesnya melalui internet menggunakan browser web. Contoh dari SaaS yaitu Google Workspace, kemudian Microsoft Office 365, Salesforce, dan juga Slack. Di mana kita bisa mengakses Google Workspace dan juga aplikasi-aplikasi di dalamnya yang mana untuk penyediaan dan juga pengelolaan itu disediakan oleh Google untuk contoh dari Google Workspace dan kita bisa mengaksesnya, kemudian menggunakannya, menyimpan data kita asalkan kita terhubung di internet dan bisa menggunakan browser web. SaaS menjadi solusi ideal bagi perusahaan yang ingin mengurangi biaya dan kompleksitas dalam pengelolaan perangkat lunak. Kemudian, utility computing adalah model bisnis komputasi di mana penyedia memiliki, mengoperasikan dan mengelola infrastruktur dan sumber daya komputasi dan pelanggan mengaksesnya sebagai dan ketika diperlukan berdasarkan sewa atau pengukuran meteran. Nah, utility computing ini merupakan salah satu dari terminologi di dalam bidang teknologi diawali dengan abjad U yang merupakan terkait dengan term emerging teknologi dan merupakan salah satu subkategori dari cloud computing. Jadi, utility computing ini mirip juga dengan cloud computing di mana menyediakan atau untuk menyediakan penyewaan untuk infrastruktur, service, kemudian storage, dan juga di mana penyedia ini memiliki dan juga mengoperasikan serta mengelola infrastruktur dan sumber daya, dan pelanggan bisa mengaksesnya ketika diperlukan berdasarkan sewa ataupun pengukuran yang sudah ditetapkan sebelum digunakan. Kemudian integrated network adalah dalam cloud computing ini mengacu pada sistem jaringan yang menghubungkan berbagai layanan cloud, infrastruktur, dan sumber daya dengan cara yang efisien dan aman. Jadi, seperti namanya, integrated network. Jadi, dia itu mengintegrasikan network untuk melebihkan efisiensi dan juga untuk keseluruhan layanan baik cloud, kemudian infrastruktur dan sumber daya, di mana ini konsep ini memungkinkan untuk mengintegrasikan berbagai komponen jaringan dalam lingkungan cloud, baik itu di public cloud, private cloud, ataupun hybrid cloud. Di mana kalau public maka kita bisa mengaksesnya dari internet, kemudian kalau private cloud ini tidak bisa langsung diakses dari internet, dan juga kalau hybrid cloud ini merupakan gabungan untuk mengintegrasikan cloud dan juga server fisik on-premise milik pribadi. Selanjutnya, penjelasan terkait arsitektur network dari hybrid cloud computing. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa hybrid cloud computing adalah model komputasi awan yang menggabungkan private cloud atau server yang dimanage oleh perusahaan sendiri atau dimanage oleh kita, baik itu di on-premise atau co-location, dengan public cloud seperti AWS, Azure, dan juga GCP. Kemudian, arsitektur cloud hybrid ini mengacu pada lingkungan yang menggabungkan lingkup on-premise, cloud private ataupun cloud public, dan juga edge untuk menciptakan infrastruktur IT yang dapat dikelola secara fleksibel.
Kemudian menawarkan cara untuk memodernisasikan aplikasi lama yang sudah ada, menerapkan data dan juga menjalankan beban kerja di berbagai lingkungan komputasi. Jadi ini bisa menggabungkan antara data yang disimpan atau server pada on-premise dan juga public cloud. Nah, tujuan utama di balik model cloud hybrid adalah untuk menciptakan fleksibilitas yang diperlukan untuk memindahkan aplikasi dan beban kerja ke cloud dan memanfaatkan layanan cloud berdasarkan kebutuhan komputasi dan keadaan lainnya. Contohnya adalah saat sumber daya komputasi cloud publik dan penyimpanan cloud dapat ditingkatkan dengan cepat, otomatis, dan murah berdasarkan respon terhadap lonjakan lalu lintas yang tanpa direncanakan dan tanpa mempengaruhi beban kerja cloud pribadi. Jadi misalkan di aplikasi terjadi pelonjakan atau peningkatan jumlah user atau ketika ada event misal flash sale, maka penyimpanan di cloud ataupun server yang sudah di-manage cloud bisa melakukan auto scaling dan juga server untuk data yang sangat pribadi masih tetap bisa disimpan pada server on-premise. Nah, berikut adalah arsitektur tampilan fisik dari jaringan cloud hybrid yang optimal, di mana mulai dari user facilities, di mana ini adalah user yang mengakses, kemudian dalam suatu perusahaan menggunakan corporate VPN, kemudian dari VPN ini akan terhubung ke data center ataupun data center interconnect, yang mana data center ini atau data center yang berada di on-premise ini akan bisa juga terhubung ke public cloud, yang mana itu lebih dari satu. Di sini contohnya ada 3 public cloud yang terhubung dengan data center dan data center interconnect. Selanjutnya adalah beberapa contoh model hybrid cloud computing. Jadi di sini ada 4 contoh. Yang pertama yaitu hybrid cloud yang merupakan gabungan dari on-premise dan juga public cloud. Kemudian hybrid cloud yang juga bisa menjadi gabungan antara public cloud dan juga private cloud. Kemudian yang ketiga yaitu hybrid cloud dengan integrasi antara server on-premise, kemudian public cloud, dan juga private cloud, serta yang keempat yaitu hybrid cloud dengan on-premise dan juga 2 service public cloud. Jadi, kesimpulannya untuk hybrid cloud network ini, ada banyak model yang dapat diintegrasikan, di mana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan fleksibilitas dari aplikasi dan juga untuk pengelolaan yang dapat menawarkan untuk memodernisasikan aplikasi dan juga menerapkan data serta sebagai acuan untuk ketika terjadi lonjakan beban kerja yang sudah diintegrasikan antara public cloud dan juga infrastruktur di on-premise atau server yang dimanage pribadi oleh perusahaan, yang ini dapat meningkatkan skalabilitas dan juga keamanan dari aplikasi. Kemudian 4 faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing. Yang pertama yaitu security. Tentu saja karena baik server di milik vendor atau perusahaan itu kita bisa mengakses melalui internet. Berarti semua pengguna itu juga dapat melakukan akses terhadap aplikasi data tersebut. Maka ini juga bisa meningkatkan hacker untuk bisa menembus celah keamanan pada aplikasi yang bersifat global. Maka perlu untuk memperhatikan komponen security dalam implementasi cloud computing. Kemudian performance yang diberikan oleh cloud computing harus mencakup seluruh kegiatan para pengguna, dan sumber daya yang diletakkan juga jauh dari pengguna bila dibandingkan dengan sistem lama, yaitu sistem sentralisasi tradisional. Maka hal tersebut juga bisa dapat mengganggu performa. Maka perlu untuk memperhatikan performa dan juga melakukan load testing, kemudian user testing agar tidak mempengaruhi user experience. Kemudian ada government compliance, di mana cloud computing sebelumnya ini belum didukung penuh oleh peraturan pemerintahan. Contohnya yaitu pada bagian perbankan, di mana bank itu wajib memiliki sebuah server yang diletakkan di area milik bank tersebut, maka belum bisa menggunakan server cloud computing. Kemudian secara finansial, ini merupakan variable cost dan juga fixed cost. Untuk jangka ke depan yang masih panjang, prosesnya ini lebih disarankan untuk memiliki server sendiri karena pada pandangan bahwa itu lebih murah daripada harus membayar per bulan secara berkesinambungan. Tapi kembalikan lagi, maka cloud computing ini lebih cocok untuk perusahaan awal ataupun startup yang baru membangun, karena kedepannya untuk scalingnya juga akan lebih mudah dan bisa mengurangi biaya staff IT yang harus jaga di
untuk memanage server terus-menerus dan juga mengurangi biaya pengadaan server itu sendiri. Maka dikembalikan pada kebutuhan dengan yang mana ketika akan mengimplementasikan cloud computing perlu memperhatikan empat faktor ini, yaitu security, performance, government compliance, dan juga finansial atau cost. Kemudian 8 keuntungan dan juga 3 kerugian dari virtualisasi dan cloud computing. Jadi 8 keuntungan dari virtualisasi dan cloud computing antara lain yaitu pengurangan biaya investasi hardware, kemudian kemudahan dalam backup dan recovery. Jadi server yang dijalankan dalam sebuah mesin virtual itu bisa disimpan dalam satu image. Dan kemudian jika terjadi error atau crash, kita dapat merestore data hasil backup terakhir dari server dan server bisa berjalan seperti sedia kala. Contohnya dalam AWS, image ini biasa disebut dengan AMI atau Amazon Machine Image, dan itu kita bisa membuat sendiri, kemudian bisa mengelola sendiri sesuai dengan kebutuhan dari apa yang perlu ada dalam server kita. Kemudian kemudahan deployment, mengurangi panas karena berkurangnya jumlah perangkat otomatis untuk mengurangi panasnya ruang server atau data center karena keseluruhan bisa diserahkan pada provider cloud computing. Kemudian mengurangi biaya space atau ruang untuk pengurangan biaya sewa dan juga kemudahan maintenance dan pengelolaan, standarisasi hardware, dan juga kemudahan replacement karena proses penggantian dan upgrade spesifikasi server lebih mudah untuk dilakukan. Kemudian 3 kerugian dari virtualisasi cloud computing yaitu satu, terpusat pada satu masalah. Jadi, ketika virtualisasi ini bisa dianalogikan dengan menempatkan semua telur di dalam satu keranjang, yang artinya jika server induk ini bermasalah, maka semua sistem virtual mesin di dalamnya tidak akan bisa digunakan lagi. Maka Uh, ini juga bisa menjadi permasalahan dan bisa diantisipasi dengan menyediakan fasilitas backup secara otomatis. Jadi ketika terjadi ada error, bisa restore dari hasil backup tersebut dan juga menerapkan prinsip failover atau clustering. Kemudian spesifikasi hardware di mana virtualisasi membutuhkan spesifikasi server yang lebih tinggi untuk menjalankan server induk dan mesin virtual di dalamnya, kemudian satu pusat serangan. Jadi, penempatan semua server dalam satu komputer akan menjadikannya sebagai target serangan. Dan jika hacker mampu menerobos masuk ke dalam sistem, maka ada kemungkinan bahwa ia akan menyusup ke dalam server-server virtual dengan cara menggunakan informasi yang ada pada server induk. Maka perlu untuk memperhatikan lebih pada komponen security seperti yang dijelaskan sebelumnya. Baik itu yang bisa saya sampaikan terkait implementasi cloud computing, kemudian gambaran dari hybrid cloud computing, penjelasan mengenai public dan juga private cloud secara keseluruhan, keunggulan, kelemahan, dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.